kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak, terima kasih malam hari ini kami melanjutkan doa malam kami. Dan Tuhan memanggil kami bahkan di tempat berbeda, tapi kami menyatukan hati, bersekutu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Bahkan juga ketika nanti kami melayani Tuhan dengan doa, urapi semuanya, sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersama dengan kita di sini menikmati doa malam kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan melanjutkan menjawab pertanyaan Ibu Sri Hadi Rahayu di Jakarta. Tapi terlebih dahulu kami memberitahukan bahwa doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah sebagai Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami. Ibu Sri Hadi Rahayu di Jakarta bertanya, bagaimana orang percaya, yang dimaksud mestinya umat Kristiani, tapi menggunakan susuk? Bagaimana di hadapan Tuhan dan bagaimana kalau mati? Pertanyaannya semacam itu. Dan saya sudah menjawab sekali, ini yang kedua ya ini ya.
Jadi ini episode kedua atau doa malam yang kedua untuk dalam rangka menjawab pertanyaan Ibu Sriati. Nah, yang pertama kemarin sudah kami sampaikan bahwa kami tidak akan menjawab dengan ya atau tidak gitu ya. Kalau pertanyaannya itu bagaimana orang percaya tapi menggunakan susuk, nah itu boleh atau tidak, itu dan seterusnya. Saya tidak sekedar menjawab boleh atau tidak, lalu bagaimana kalau mati nanti seperti apa begitu. Nah, untuk itu maka saya mengajak Ibu Sriati dan saudara-saudara yang mengikuti renungan malam ini untuk menyimak firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pedoman kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kali ini susuk gaib part 2 ya, atau bagian kedua. Judul untuk renungannya adalah harus mengerti perangkap roh kegelapan. Ini jadi memahami soal susuk ini harus mengerti perangkap roh kegelapan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara lebih dahulu membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 37 mulai. Ini banyak pernyataan Tuhan Yesus kita baca di sini. Yohanes pasal 8 ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, kata Tuhan Yesus, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku pernah berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Sampai di situ pembacaan saya. Saya ingin mengulangi ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saya garis bawahi, saya tekankan, iblis adalah pembunuh manusia. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ini dalam dialog Tuhan Yesus dengan para Farisi, Saduki dan ahli kitab yang memusuhi Tuhan waktu itu, saudara ya. Nah, ini latar belakangnya kisah itu tadi begitu. Tapi yang ingin saya ketengahkan di sini adalah bahwa iblis itu pembunuh manusia. Nah, itu dulu. Nah, yang kemarin sudah kita teliti di renungan yang pertama ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Sriati Rahayu ini, yaitu pemahaman akan kata susuk ya, supaya jangan sampai keliru susuk uang kembalian. Lalu juga mengenai kegaiban
yang kemarin ya. Jadi hal-hal gaib itu ternyata bisa terjadi dalam hidup manusia itu. Nah, hal-hal gaib itu paling tidak saya membedakannya menjadi 3. Berdasarkan firman Tuhan yang kemarin kita teliti kisahnya Musa, bahwa hal gaib atau mukjizat ya itu nanti ada kaitannya dengan susuk. Dan hal gaib itu dibagi menjadi 3. Yang satu, hal-hal gaib atau mukjizat, hal-hal yang tidak biasa, yang tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi, yang berasal dari Tuhan. Satu, yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, yang berasal dari roh jahat atau iblis. Kemarin contohnya adalah ahli-ahli sihir Mesir itu ya, dan orang berilmu itu loh, yang mengadakan ternyata bisa mengubah tongkat menjadi ular gitu. Jadi bisa itu. Kitab suci berkata begitu kok, saya tinggal percaya aja. Itu yang kedua. Jadi hal gaib itu bisa diperbuat oleh roh jahat. Tuhan masih mengizinkan roh jahat itu diberi kemampuan, diberi izin di dunia ini untuk berbuat sesuatu yang kita manusia mengenalnya, menyebutnya hal gaib atau tidak biasa. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hal yang sepertinya gaib tapi ternyata tipu-tipu, sulapan. Dan itu ternyata sekarang banyak terjadi. Jadi ada tiga macam ini, dan saya ingin sampaikan kepada Ibu Sriati terutama adalah bahwa yang sulapan itu juga tidak berasal dari Tuhan, tentu saja begitu, tipu-tipu kok. Nah itu kan. Nah, lalu untuk mengerti hal ini, maka yang harus kita pahami dulu bahwa iblis itu ada. Nah ini dulu. Karena nanti ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa iblis itu ada. Ada loh orang Kristen yang memiliki paham bahwa setan itu tidak ada. Orang yang mengajarkan bahwa neraka itu tidak ada aja, ada kok saudara. Ya. Nah, saya mari kita meneliti di kitab suci saja bahwa kata iblis atau Lucifer bahasa aslinya atau diabolos ya, setan, roh jahat, seringkali disebut juga seperti itu, roh kegelapan ya. Itu kata iblis itu disebut di dalam kitab suci lebih dari 100 kali. Silakan aja Anda hitung. Itu. Dan itu dinyatakan sejak kitab Kejadian, sejak Adam dan Hawa jatuh dosa itu dicobai oleh iblis. Nah itu Kejadian 24 ayat 1 sampai 24 itu. Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, lalu Tuhan Yesus menekankan lagi bahwa iblis itu penguasa dunia. Halo. Wah. Anda bisa cek nanti. Yohanes pasal 12 ayat 31. Ini kayaknya sudah lebih dari sekali saya sampaikan. Kemudian di Injil Yohanes pasal 14 ayat 30. Dan Injil Yohanes pasal 16 ayat 11, semuanya di Injil Yohanes. Ya, Tuhan Yesus berkata di sana bahwa ketika aku datang, maka penguasa dunia ini tidak punya kekuasaan apa-apa atasku. Nah, ya, lalu nanti silahkan diteliti ya, ini ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Di sana Tuhan Yesus didokumentasikan mengatakan bahwa ketika aku datang, maka penguasa dunia ini sudah dilempar keluar. Nah, gitu. Itu yang dimaksud adalah iblis. Ya. Nah, dalam sejarah suci Tuhan Yesus dicatat selalu mengusir setan, saudara. Bahkan memerintahkan, usirlah setan-setan. Jadi setan itu ada, gitu ya. Iblis itu ada. Dan yang dicatat, yang saya mengingat itu ya, kalau menurut saya ini hal besar itu. Waktu mengusir iblis yang merasuki orang gila di Gerasa. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Nah, itu di sana diceritakan bahwa ada orang gila di satu tempat namanya Gerasa. Tuhan itu luar biasa, orang gila itu tidak bisa diatasi. Kalaupun dipegang oleh beberapa orang begitu, dia tetap bisa melepaskan diri, kuat seperti itu. Dibelenggu aja, belenggunya dapat diputuskan seperti itu. Nah, lalu akhirnya Tuhan Yesus yang menolong. Iblis yang merasuki orang Gerasa itu ditanya, namamu siapa?
Dijawab, namaku Legiun sebab kami banyak gitu. Jadi tahu Legiun, batalion lah gitu. Namaku Batalion. Wah, satu batalion. Karena nanti kan terbukti bahwa setan yang ada di orang Gerasa itu minta izin pada Tuhan Yesus untuk merasuki babi-babi. Dan babi yang ada itu disebutkan di Injil Markus itu 2000 ekor babi. Jadi kalau pengertiannya satu setan atau satu roh menghinggapi satu babi, ya berarti ada 2000 anak buah iblis lah. Seperti itu. Wah, ini luar biasa. Nah, lalu harus kita kenali bahwa tujuan utama iblis itu, pekerjaan iblis yang utama itu adalah tadi Yohanes pasal 8 ayat 44, membunuh manusia. Tuhan Yesus berkata begitu. Sejak awal pekerjaan iblis adalah membunuh manusia. Makanya jadi dia itu bermusuhan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis itu kalau di iman Kristiani dipahami sebagai malaikat, penghulu malaikat malah. Lucifer itu penghulu malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Nah, tapi tidak bisa menyamai Tuhan. Lalu akhirnya yang dia lakukan hanya memusuhi ciptaan Tuhan yang paling utama. Ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan sendiri, citra Allah sendiri. Makanya dimusuhi dan tujuan iblis itu membunuh manusia. Itu dibuktikan dengan menggoda, mencobai Adam dan Hawa sampai anak cucunya terkutuk dan dibuang ke bumi, semacam ini. Nah, itu saudara, jadi harap kita sadari bahwa roh jahat itu pekerjaannya membunuh manusia. Ini penting untuk kita ingat, karena nanti kalau hanya berbicara masalah susuk, masalah trik-trik yang kita jumpai sekarang, ya kemarin sudah kita sadari bahwa hal-hal semacam ini ada di tengah bangsa dan negara kita, itu nanti teknis ya berikutnya, tetapi yang global kita harus tahu bahwa ada roh jahat, itu ada gitu, bukannya tidak ada. Iblis, roh jahat, roh kegelapan itu ada gitu, dan dia ingin membunuh manusia. Lalu, nah saya sekarang mulai menyampaikan kepada terutama Ibu Sriati penanya dan juga saudara-saudara sekalian, bahwa cara membunuh manusia itu bukannya ya dengan berbagai cara lah, bukannya dengan cara kasar saja, tapi juga dengan cara yang halus, bahkan kadang-kadang menyamar sebagai malaikat terang. Wah, ini nanti sedikit kita kupas sedikit nanti. 1 Korintus pasal 11 ayat 14, nanti dibaca sendiri saja. Firman Tuhan menyatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wow. Nah, ini yang ingin kami ketengahkan, bahwa sampai saat ini iblis masih terus bekerja untuk mengalahkan ciptaan Tuhan paling mulia, yaitu manusia, dengan segala akal dan kelicikannya. Kelicikannya loh saudara ya. Dapat kita buktikan dengan meneliti, saudara. Nanti saudara bisa merenungkan sendiri, tapi saya tunjukkan tempatnya saja, yaitu bahwa yang pertama, Adam dan Hawa itu kalah oleh bujukan iblis, dan bujukannya itu licik sekali. Saudara kalau memperhatikan, iblis berkata kepada Hawa bahwa menanyakan, yang pertama kan menanyakan, apakah seluruh buah di sini boleh kamu makan? Oh boleh, tapi yang di paling tengah itu enggak boleh, itu pengetahuan baik dan jahat gitu. Jadi iblis itu cara masuknya bukan langsung berkata ayo makan itu, enggak apa-apa, bukan begitu. Tanya dulu, pakai diplomasi. Lobbying. Itu saudara ya. Nah, lalu ketika Hawa mengatakan kami enggak boleh makan itu, kalau makan itu nanti kami mati. Tapi iblis berkata, oh enggak mati. Dan iblis tidak menipu loh. Jadi membalik-balikkan firman Tuhan, membalik-balikkan larangan Tuhan itu sedemikian rupa gitu. Enggak mati. Kalau kamu makan, coba aja kamu makan, nanti tidak mati gitu. Tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kan dikatakan seperti itu. Dan ini benar kan? Jadi begitu manusia makan, ada hal yang menjadi sama dengan Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Karena manusia kemudian kehilangan kemuliaan Allah dan menyadari bahwa dirinya telanjang. Nah itu. Nah,
Jadi coba perhatikan, Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, itu di dekat Tuhan sekali lagi. Adam dan Hawa itu waktu itu Taman Eden itu di bawah asuhan Tuhan, tapi bisa dikalahkan oleh kelicikan iblis. Nah, itu perjanjian lama. Ini Anda teruskan sendirilah merenungkan hal ini. Adam dan Hawa ya, jatuh dosa, berdekatan dengan Tuhan, diasuh oleh Tuhan di Taman Eden itu. Istilahnya dikempit lah, istilahnya gitu ya, dalam pelukan Tuhan, tapi tetap bisa dicuri oleh iblis dengan kelicikannya. Nah, lalu yang kedua yang saya catat adalah kekalahan Yudas Iskariot. Ini kan satu lagi, bukan manusia biasa loh Yudas Iskariot itu. Artinya bukan seperti orang kebanyakan gitu. Karena apa? Dia murid Tuhan Yesus inti. Tuhan Yesus memiliki inti murid 12 orang. Tapi Yudas Iskariot hidupnya dikelola oleh iblis. Barangkali ada saudara yang belum pernah meneliti akan hal ini, catat ayat-ayatnya ya. Atau nanti ini di setel kembali, diulang kembali, kan ayat-ayat yang saya sebutkan ini gampang dicari. Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71. Yohanes pasal 13 ayat 27. Lukas 22 ayat 3. Anda baca di sana. Yudas Iskariot itu juga di bawah asuhan Tuhan Yesus langsung. Tuhan yang menjadi manusia itu mengasuh 12 murid, tapi satu di antaranya dikalahkan oleh iblis karena kelicikan iblis. Nah ini, jadi mari kita melihat karakter dalam hidup kita. Kalau karakter kita ini miring-miring, tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, wah bahaya itu. Nah iblis sifatnya semacam itu, halus sekali. Dan Yudas Iskariot sukanya memang mencuri. Ya, dia murid Tuhan ini, hamba Tuhan, tapi mencuri. Ada hamba Tuhan yang sering mencuri, harus bertobat itu. Ya, mari kita mendidik diri kita untuk lebih jadi orang benar di hadapan Tuhan. Itu di Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71, itu Tuhan Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya, aku sendiri yang memilih kamu, yang 12 ini. Tapi seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Tuhan sudah melihat itu. Makanya orang itu kalau memuridkan, mau jadi atau enggak itu sebenarnya sudah tahu. Iya, pemuridan banyak toh, ada pemuridan di gereja gitu, itu melihat wah ini yang satu ini miring-miring, wah ini belum bertobat ini. Kita melihat orang-orang di dekat apa yang kita layani itu aja tahu, waduh yang ini karakternya masih begini, yang itu masih begitu. Ya begitulah. Itulah. Tuhan Yesus berkata, seorang di antaramu adalah iblis. Nah, jelas toh, Yudas Iskariot disebut iblis. Karena nanti ayat di bawahnya dijelaskan, yang dimaksud ialah Yudas yang bernama Iskariot yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus. Begitu. Kemudian di Yohanes pasal 13 ayat 27. Nah itu dicatat, catatannya jelas sekali. Maka Yudas Iskariot kerasukan iblis. Jadi dicatat dengan jelas. Itu murid Tuhan Yesus, kerasukan iblis. Jadi iblis itu kalau bekerja itu halus sekali untuk menjatuhkan manusia, hati-hati makanya. Terus agak cepat. Lukas pasal 22 ayat 3, di sana lebih jelas lagi. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah sampai di sini saya berharap Ibu Sriati dan juga saudara-saudara yang mengikuti perenungan ini, memang ini nanti akan sampai kepada pembicaraan mengenai susuk, tapi kita harus memahami dulu bahwa ini hubungannya dengan keajaiban, dengan halal gaib, dengan mujizat. Dan mujizat itu ada beberapa macam, yang dari Tuhan, yang dari roh jahat, atau yang sulapan. Yang sulapan juga dari roh jahat tentu saja, karena tipu-tipu, kan begitu. Nah, sampai di sini, dan ini baru sedikit. Ya, sebetulnya mata kuliah yang mempelajari mengenai kuasa kegelapan itu disebut mata kuliah satanologi, ya, tentang setan. Wah ini
minimal 2 SKS dalam satu semester, jadi 32 kali pertemuan. Tapi saya tidak akan menyampaikan serinci itulah ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sriati saja, nanti fokusnya mengenai susuk dan orang percaya. Jadi sekali lagi yang ditanyakan Bu Sriati adalah bagi orang percaya kalau menggunakan susuk itu bagaimana. Dan saya tahu bahkan pernah mengalami, saya menggunakan gitu. Ya, waktu itu sih ya sudah simpatisan Kristiani sih. Ya akhirnya menyadari itu setelah ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kali ini hanya ingin menjelaskan yang saya garis bawahi, yang saya tekankan adalah ini saja, bahwa dengan sedikit pemahaman ini, meneliti keberadaan roh kegelapan, kita mendapatkan gambaran bahwa iblis selalu berusaha dengan berbagai cara, bahkan dengan menyamar sebagai malaikat terang untuk memerangkap manusia supaya dapat dikuasai oleh iblis. Ya, akhirnya dibunuh oleh iblis itu. Nah, sudah terbukti melalui sejarah suci, usaha iblis ternyata dengan trik-trik atau jebakan-jebakan yang halus sekali. Manusia bahkan dimungkinkan juga umat beriman, jika tidak hati-hati dan benar-benar bergantung kepada Tuhan, saudara-saudara, bisa jatuh dalam perangkap setan ini, saudara. Nah, kali ini kita belum secara khusus membahas mengenai susuk, tetapi dari pemahaman global ini saya berharap Ibu Sri Hadi Rahayu di Jakarta dan kita semua umat Kristiani yang mengikuti doa malam ini, kita anak-anak Tuhan, umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mulai memiliki gambaran atau dasar-dasar pengertian penting untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, jadi di bagian yang kedua ini, part 2 ini, susuk gaib part 2, yang nilai yang dapat saya ketengahkan adalah kali ini kita memahami bahwa ada perangkap yang sangat halus dari roh jahat yang mengancam orang beriman. Kita tidak boleh lengah, ya. Makanya salah satunya belajar ini. Jadi kita mengerti gitu ya, memahami, bukan sekedar ini boleh, nggak boleh, ya, kata siapa? Ya kata rohaniwan nggak boleh gitu. Nah, tapi kita punya dasar-dasarnya. Saya ulangi, kali ini kita memahami bahwa ada perangkap yang sangat halus dari roh jahat yang mengancam orang beriman. Kita tidak boleh lengah. Puji Tuhan. Tuhan dipuji. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Katakan bahwa Tuhan untuk kita mohon memberkati dan menguduskan tempat dan hati kita supaya kita dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita nanti akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus dinaikkan dalam doa kepada Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami dapat menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami capai
Kami tetap menyerahkan Roh Kudus dominan menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam perenungan ini adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan firman-Mu membekali kami untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan, menjadikan hidup kami semakin kuat dan berjalan dalam kebenaran Tuhan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, khususnya bagi penanya, Tuhan berkati, juga buat kami semua sehingga hidup kami lebih hati-hati, khususnya menghadapi perangkap kuasa kegelapan yang ternyata ada dan sangat halus. Dan kami anak-anak Tuhan, orang-orang beriman harus lebih waspada. Terima kasih. Berkati kami semua termasuk anak-Mu dan tim di sini yang melayani Tuhan. Bapa, kami sekarang berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirimkan kepada kami, untuk kami panjatkan dalam doa, yaitu mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMasyiah, Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan Imam Besar Agung kami berseru Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, dan juga Tuhan memberikan pertumbuhan baik jasmaniah maupun kejiwaan, pemulihan yang baik. Kami tahu kami semua Tuhan memiliki daging yang lemah di hadapan Tuhan, karena kami anak cucu Adam yang membawa kutuk dari Bapak Adam dan Ibu Hawa sampai kepada kami, sehingga inilah warisan kami. Tapi kami bersyukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus menolong kami, sehingga kami yang lemah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami, Tuhan menolong kami. Sekarang kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong saudara kami Arya Diwirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Saudara kami anak Alegio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Kami mohon Tuhan yang menyembuhkan, menyempurnakan kesembuhan mereka, dan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabturini di Kediri, dan saudara kami Thomas Tio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan yang memberkati, menolong, dan memberikan jalan keluar sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan tolong kami dapat menyempurnakannya oleh pertolongan Roh Kudus tertuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami mengucap syukur setiap hari kami boleh Tuhan berkati, semakin Tuhan berkati, kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Ya, silahkan mengikuti, kami berharap saudara tetap mendukung dengan mengikutinya, dan juga terima kasih yang sudah memberikan dukungan-dukungan berupa apapun. Kami berharap saudara tetap mendukung, paling tidak dengan dukungan doa bersama-sama kita melayani Tuhan. Juga yang belum memberikan subscribe, terima kasih berkenan memberikan subscribe.
like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.